Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat PLT Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Abu Rohmat MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Profesor Dr. Hasan Asari MA. Yang kami hormati Bapak Ketua LPPM UINSU, Bapak Dr. Hasan Sazali MA. Yang kami hormati Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM UINSU, Bapak Dr. Muhammad Irwan Padli Nasution MMM.Com. Yang kami hormati Sekretaris LPPM UINSU sekaligus moderator pada acara hari ini, yaitu Ibu Dr. Huzaimah Batubara MA. Yang kami hormati Ketua Peneliti Bapak Dr. Abdul Karim Batubara FA dengan anggotanya, yaitu Ibu Franindia Perwanding Tias MA, dan saya sendiri, Raisa Amanda Putri, Eskom MTI. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu seluruh peserta Research Expose webinar pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada Zoom meeting hari ini untuk menyelenggarakan acara Research Expose webinar yang berjudul Analisis Peringkat dan Strategi Peningkatan Webometrics Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai kegiatan kita pada hari ini, dimulai dengan sambutan dari Ketua LPPM UINSU kepada Bapak Dr. Hasan Sazali MA. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini dalam pertemuan virtual kita masih diberikan rahmat nikmat. Selanjutnya selawat bagi salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Hasan Asyari MA. Yang kami hormati tim LP2M, para peneliti, Bapak Ibu dosen. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan Research Expo webinar yang pertama untuk tahun 2023 terkait tentang analisis peringkat dan strategi peningkatan webometrik UIN Sumatera Utara yang dilakukan penelitian dilakukan oleh Pak Karim dan kawan-kawan. Secara kelembagaan ya, secara dari tim LP2M kami mengucapkan ribuan terima kasih. Kami berharap sekali agar kegiatan Research Expo webinar ini bisa kita lakukan dalam setiap minggu menjadi agenda rutinitas di UIN Sumatera Utara. Akan tetapi menurut saya tema hari ini sangat penting, tetapi mungkin ya sudah kita share dari berbagai macam grup WA, nampaknya memang kalau kita bicara tentang kesadaran kolektif kita di UIN Sumatera Utara untuk meningkatkan webometrik, para Bapak Ibu dosen, kalau saya lihat antusiasnya masih belum begitu baik ya. Ini terbukti dari peserta yang hadir pada sore hari ini. Itu sangat kita sayangkan, akan tetapi nanti hasilnya nanti bisa kami coba dari tim LPPM akan membuat resume dari hasil riset expo kita pada hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan selaku Ketua LP2M, dan memang amanah dari Direktorat Pendidikan Islam, Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama, bahwa memang riset-riset yang dilakukan melalui sumber dana BUPTN diharapkan ada semacam penguatan melalui pendekatan diseminasi yang kita lakukan, dan bahkan harus setiap tahun itu LP2M dengan tim mengadakan penilaian
terkait tentang peneliti terbaik dari berbagai macam klaster. Begitu juga tugas akhir mahasiswa terbaik baik dari level disertasi, tesis maupun skripsi. Dan ini memang jadi kewajiban kita untuk tahun ini akan melakukan penilaian-penilaian. Sehingga kedepannya agar terpublikasi, ya, terdiseminasi, tersampaikan dengan baik apa yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara dalam pendekatan kajian-kajian penelitiannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan kita ini dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Hasan Sazali yang telah memberikan kata sambutannya. Kita lanjutkan, yaitu arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara yang akan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan kepada Bapak Profesor Dr. Hasan Asari MA. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa zayyinna bil ilmi wal hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ketua LP2M, Bapak Ibu Kepala Pusat, Ibu Sekretaris LP2M, para hadirin researcher atau para peneliti yang berhadir di ruang Zoom kita ini. Pertama sekali saya ingin mengatakan bahwa saya menyambut baik ya dengan gagasan adanya Research Expo webinar ini. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya memang para peneliti itu tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan kecuali ya hasil penelitian, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kedua tentu setiap tahun UIN Sumatera Utara mensponsori, bantu dengan macam-macam cara penelitian yang dilakukan oleh para dosen. Rasanya adalah sayang juga jika tidak diperkenalkan ke khalayak yang lebih luas. Saya kira kita bisa pahami bahwa Pak Ketua LP2M tadi agak sedikit kecewa ya dengan jumlah yang hadir. Jadi saya ingin mengatakan tidak perlu terlalu kecewa lah gitu kan. Dalam dunia penelitian itu ya ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Jika kebetulan secara kuantitas dia jumlahnya sedikit, per saat ini saya tengok ini 24 orang, mudah-mudahan nanti dari segi kualitas wacana dan diskusinya tinggi. Karena ini barangkali ya direkam, rekamannya toh juga nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Saya tidak tahu ya apakah pada Jumat itu pilihan waktu yang tepat. Banyak kawan-kawan itu kalau hari Jumat itu hari Jumat itu wirid atau macam-macam kegiatan lah, tapi pokoknya tidak penelitian kan kira-kira seperti itu ya. Tapi poinnya itu saya kira kita sambut ini dan kita dukung lah ya untuk dilanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Mau itu pekanan atau per 2 pekanan atau bagaimana eloknya, saya kira diatur sajalah oleh teman-teman di LP2M. Selanjutnya saya ucapkan selamat ya bahwa di diskusi atau webinar perdana ini ternyata yang diangkat itu adalah penelitiannya Bu Raisa ya. Bu Raisa, Purwaning Tias ya, dan suhunya nampaknya nih Pak Karim Batubara, Pak Abdul Karim Batubara gitu ya. Apapun ceritanya dalam sangat banyak konteks, nomor 1 itu bagus, kira-kira gitu aja ya kan. Banyak konteksnya itu pokoknya mau pen 1 kata anak-anak, pokoknya nomor 1 dulu.
Nah, yang lainnya itu diurus belakangan lah ya. Saya tidak tahu, tapi rasa-rasanya mungkin ini dulu penelitian yang salah satu informannya itu yang didatangi Bu Raisa itu kayaknya saya dulu di Tuntungan Orang. Betul itu ya Bu Raisa ya? Betul Pak, betul. Kalau gitu saya sekali lagi ucapan selamat dah gitu ya, artinya bahwa penelitian ini diawali lalu kemudian sampai ke akhir, datanya sudah dianalisis, lalu ada kesimpulannya, lalu sekarang kemudian kita webinarkan gitu ya. Berikutnya barangkali yang ingin saya sampaikan bahwa pantas juga lah saya kira ya kita kaitkan ini dengan investigasi Tempo beberapa hari yang lalu yang itu kira-kira kaitannya kan kalau kita ambil tema besarnya integritas riset lah saya kira-kira gitu ya, walaupun dia angle-nya ya macam-macam tapi poinnya itu saya kira integritas riset. Saya kira dengan melempar hasil penelitian kita ke khalayak seperti yang sedang kita lakukan ini, itu adalah bagian dari upaya kita untuk menunjukkan bahwa riset yang kita lakukan ini terjaga integritasnya, bahwa etika-etika riset, kepatutan-kepatutan metodologis dalam kerja ilmiah sudah kita penuhi ya, atau sekurang-kurangnya kita upayakan untuk terpenuhi, dan jika pun ada sisi-sisi, misalnya ya jika ada sisi-sisi yang di mana ada kelemahan, kita siap untuk mendengarkan itu dikritik. Saya kira itu kekuatan dari seminar ya, bahwa kita membawa itu ke depan orang, artinya kita mengaku sudah berupaya sebaik mungkin, tapi tidak berarti mengklaim bahwa yang kita lakukan itu sempurna. Tapi sekurang-kurangnya kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita lakukan, lalu jika ada saran-saran perbaikan, termasuk misalnya kritik, ya kita bersedia untuk mendengarkannya. Dan itu saya kira tindakan yang terpujilah dalam konteks penelitian-penelitian. Yang berikutnya saya kira ini patut kita kita dukung bahwa ada kolaborasi antara dosen yang lebih senior, Pak Abdul Karim Batubara, dengan dosen-dosen yang lebih junior. Saya yakin posisi senior dan junior itu punya plus minusnya masing-masing ya, untuk kemudian bisa diracik kekuatan-kekuatannya menghasilkan satu penelitian yang lebih baik lah kira-kira gitu. Terakhir doanya mudah-mudahan tradisi ini bisa kita lanjutkan. Saya kira kita amanahkan ini ke Pak Irwan Fadli dan Pak Hasan Sazali ya untuk melanjutkannya, diekspokan, dihalo-halokan lah penelitian-penelitian yang lain dah. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti dari satu awal yang sederhana nanti bisa menjadi lebih baik ke masa-masa yang akan datang. Dengan catatan itu, mari sama-sama kita buka acara Research Expo webinar yang menampilkan penelitian, analisis, peringkat, dan strategi peningkatan Webometrics UIN Sumatera Utara Medan, sembari sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak WR1 yang telah membuka acara, sekaligus juga merupakan informan kami di penelitian ini. Selain Pak Hasan Asari juga di sini sudah bergabung, ada Bapak Ali Rahman dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung ya Pak. Assalamualaikum Pak Ali Rahman. Waalaikumsalam Bu. Salah satu informan yang kami juga ya Pak. Oke. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah menyediakan waktunya untuk bisa menjadi informan kami pada saat itu untuk di dalam penelitian ini. Acara yang selanjutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Ketua Peneliti kami, Bapak Abdul Karim Batubara, yang akan menjadi moderator, yaitu Ibu
Dr. Huzaimah Batubara. Selanjutnya acara ini saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Raisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Hasan Asari, MA, yang terhormat Ketua LP2M UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Hasan Sajali, dan yang kita hormati Ketua Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. M. Irwan Fadli Nasution, Bapak Ibu peserta webinar Research Expose ya, yang pertama untuk tahun 2023 LPPM UIN Sumatera Utara, wabil khusus yang hari ini sebagai narasumber sekaligus peneliti kita, Bapak Dr. Abdul Karim Batubara, Ibu Prenindya Purwaning Tias ya, Purwaning Tias apa ini MA ya Bu ya, MA, dan Ibu Raisa Amanda Putri MA ya Bu, MA juga. Iya, ini adalah yang hari ini akan memberikan atau menyampaikan hasil penelitian tahun 2022 BOPTN UIN Sumatera Utara bidang pengembangan perguruan tinggi, yang klaster pengembangan perguruan tinggi, yang dalam hal ini kita akan melihat bagaimana penelitian ini. Ada dua hal ya yang saya lihat dari pembukaan kita tadi, itu harapan dari Ketua LP2M dan masukan atau pengarahan dari Bapak Wakil Rektor tadi, bahwa yang pertama itu hari ini kita akan melihat sejauh mana kualitas penelitian, salah satu penelitian terbaik BOPTN 2022 UIN Sumatera Utara dari aspek research-nya. Yang kedua adalah bagaimana kita dari penelitian ini kita mengambil satu manfaat ya, satu manfaat dari setiap penelitian itu pasti ada manfaat. Yang ini adalah manfaatnya untuk lembaga kita UIN Sumatera Utara, yaitu dalam hal peningkatan perankingan webiometrik ya. Jadi kita akan melihat fakta ya, fakta di lapangan, bagaimana kemudian bagaimana dari penelitian ini peneliti memberikan pembahasan, rekomendasi-rekomendasi yang mungkin ini sangat berguna untuk kita ya, khususnya sebagai penyelenggara perguruan tinggi di UIN Sumatera Utara yang bertanggung jawab, baik itu kita berpangku sebagai seorang dosen ataupun pengelola yang ada di setiap unit atau lembaga di UIN Sumatera Utara ini. Pertama sekali sebelum ini juga kami ucapkan salam kepada Pak Ali Rahman yang dari UIN Bandung yang telah bersedia ya meluangkan waktu pada acara kita hari ini. Ini kita harapkan nanti ada masukan-masukan dari Pak Ali Rahman ya, barangkali baik itu dari segi penelitian dan juga mungkin apa-apa ya, berbagi sharing informasi dari data penelitian ini dengan kenyataan yang ada di UIN Bandung. Sama kita ketahui bahwa baru-baru ini kita sudah tahu ya, hasil perankingan UIN Bandung itu adalah salah satu UIN yang menduduki ranking 1 untuk perankingan webometrik. Jadi barangkali nanti perbandingan, masukan-masukan dari Pak Ali Rahman ini barangkali sangat berguna bagi peneliti dan juga bagi kita semua yang hadir pada hari ini, dan nanti
akan bisa kita simak bersama. Barangkali untuk singkat waktunya, kepada peneliti Pak Dr. Abdul Karim Batubara beserta anggota ya Ibu Pranindia dan Ibu Raisa, kami berikan waktu untuk memaparkan kira-kira berapa lama ya, 20 menit saya kira bisa ya Pak Irwan, jadi kita bisa nanti lebih banyak pada diskusi. Waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Zaimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nikmati iman wal Islam wassalatu wassalamu nabiyil alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang mana pada siang hari ini dihadiri oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Hasan Asari. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Hasan Sajali sebagai Ketua P2M, Pak Dr. Irwan Fadli, kemudian tim P2M, Bu Zaimah, kemudian Bapak Ibu yang memberikan waktu untuk hadir dalam kesempatan ini untuk menghadiri hasil riset dari tim kami. Alhamdulillah kami ada 3 orang meneliti, yaitu saya Abdul Karim Batubara, kemudian Bu Pranindia, dan Raisa. Alhamdulillah penelitiannya sudah selesai dan semua kelengkapan penelitian sudah kami persiapkan dan kami lakukan, termasuk untuk ke jurnal, yaitu kita sudah jurnal gimana Bu? Atau saya ke situ nih? Nanti kita 3 semua butuh, silakan. Iya. Halo Bu, mohon maaf ini ada gangguan. Halo Bu, udah bisa dengar suaranya Bu? Ya, silakan Izin, Pak, Bu, izin. masih kedengaran ya. Iya, Apa iya. itunya gangguannya? Ya. Alhamdulillah kami apresiasi kepada LP2M yang memulai tradisi komunikasi ilmiah, yaitu diseminasi hasil-hasil karya ilmiah, baik hasil riset maupun ke depan hasil buku, yang mana dari tradisi komunikasi ilmiah ini akan memberikan dampak positif kepada sivitas UIN Sumatera Utara, Medan. Baik, adapun tema yang kami angkat dalam riset expose webinar pada siang hari ini adalah analisis peringkat dan strategi peningkatan webometrics Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Kenapa kami tertarik meneliti ini? Ada beberapa hal yang membuat tim kami ini kolaborasi, kata Pak WR1, bukan hanya sebagai senior dan junior, tapi dari fakultas dan prodi. Kolaborasi gimana Bu? Masih dengar Bu? Masih Pak Karim. Masih Pak, Mas. Ya. Iya. Ini karena ada Lanjut gangguan. aja Pak ya. Iya. Ini dari 2 prodi, dari prodi ilmu perpustakaan dan juga prodi sains informasi, dari 2 fakultas yang berada di lingkungan. Nah, perangkat dari fenomena ataupun kegelisahan kita terhadap tingkat webometrik di UIN, berdasarkan temuan kami beberapa waktu yang lalu di Juli 2002, bahwa peringkat webometrik UIN itu di tingkat nasional itu 269. Bahkan temuan terakhir di Januari 2023, kita menurun dari
269 menjadi 274. Inilah yang coba kami teliti, apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di UIN Sumatera Utara Medan, dan bagaimana strategi untuk bisa meningkatkan bibliometrik kita ini baik tingkat lokal Indonesia maupun tingkat dunia. Nah, ada beberapa indikator yang kita jadikan sebagai acuan untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Pertama adalah bagaimana tentang web kita, web UIN, kemudian sudah sejauh mana sivitas kita menggunakan web itu. Jadi kalau bibliometrik ini sebenarnya tidak hanya berfokus kepada dosen, tapi juga ini berfokus kepada semua sivitas, baik dia staf pendidik, staf pendidikan, mahasiswa, karena ini akan berkaitan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan karya ilmiah, ataupun nanti bagaimana share tentang web content itu sendiri. Di dalam bibliometrik, inilah indikator-indikator yang kita jadikan acuan untuk melihat sejauh mana tingkat bibliometrik sebuah lembaga. Ini adalah kondisi, nanti kami jelaskan bagaimana indikatornya. Nah, di dalam hasil temuan kita di tingkat PTKIN sendiri, inilah kondisi kita. Memang tadi alhamdulillah informan kita dari Bandung sudah hadir, dan memang peringkat bibliometrik di PTKIN Indonesia itu sekarang berada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi kemarin kami bagi tugas Bu Raisa dan Bu Nindi ke Bandung untuk ya matchmaking, saya ke ITB supaya melihat perbandingan sejauh mana baik PTKIN maupun dari yang Mendikbud itu sudah sejauh mana melakukan kegiatan yang terkait dengan bibliometrik. Alhamdulillah dari PTKIN kita sudah beberapa mendapat data yang di ITB yang walaupun dapat data tadi agak susah kita untuk mendapatkan data sepenuhnya, mungkin karena perbedaan ini ya universitas dan sebagainya. Namun ada beberapa data kita dapatkan. Nah, dalam kerangka penelitian, pertama kita membuat evaluasi diri. Itu yang kita katakan kita berada di posisi mana sekarang, mengevaluasi diri itu di mana. Kemudian kita benchmark ITB dan UGM, kemarin juga ke Bandung. Baru nanti ada beberapa rekomendasi teknis bagaimana sebaiknya UIN melakukan kegiatan-kegiatan untuk dapat meningkatkan bibliometriknya. Nah, beberapa penulis di UIN Sumatera Utara tidak mengelola akun Google-nya. Ini dari temuan di lapangan yang terkait evaluasi diri, yaitu transparansi. Ada beberapa penulis di UIN Sumatera Utara tidak mengelola akun Google Scholar. Jadi temuan kita itu di akun Google Scholar hanya berapa yang dosen yang mengelola akunnya. Itu pun peringkatnya saya lihat kemarin kami dan tim coba membuka kembali Sinta dan juga beberapa akun Google Scholar, itu belum banyak dosen-dosen kita yang serius untuk mengelola akun Google Scholar. Nah, ini yang transparansi yang pertama yang kita temukan. Bahkan ada beberapa yang dosen yang tidak mengetahui akun Google Scholar. Ketika ditanya apa akun Google Scholar Bapak Ibu, apa itu Google Scholar, kata mereka pula. Ini yang kemarin yang kita temukan. Ini agak miris memang masalah ini. Ada juga dosen yang belum tahu tentang akunnya gitu. Juga bagaimana dosen tidak bisa mengupdate data publikasi mereka. Sebenarnya ada data publikasi mereka, karena kalau di BKD kan setiap dosen wajib ya dia mempunyai jurnal, mempunyai buku ataupun data publikasi yang lain, tapi di Google Scholar itu tidak diupdate. Jadi sepanjang tahun ya tetap begitu aja jumlahnya, bahkan citasinya pun tidak bertambah. Ada yang citasinya kita lihat ya masih nol aja, karya-karya tidak disitasi oleh orang lain gitu. Dan juga beberapa tulisan yang bukan miliknya tertera di akun Google Scholar. Nah, ini juga temuan di akun Google Scholar
ada nama-nama orang lain, dosen lain yang bukan miliknya. Nah ini kan harus diupdate ulang, supaya ini bisa nilai Weibo kita bisa naik gitu. Itu persoalan pertama. Nah, penggunaan alamat email pada saat publikasi. Masih ada penulis di antara kita yang belum menggunakan akun email Uinsu. Jadi ada yang pakai misalnya kita ada 2 email, misalnya batubarakarim.com gitu. Tapi ada juga yang yang menggunakan email UIN, misalnya Abdul Karim Batubara, Uinsu ICID dan sebagainya. Nah, namun masih ada dosen kita yang belum memiliki sudah mungkin karena sudah dikasih oleh pihak Istifadah jauh sebelumnya. Namun dalam konteks pengiriman naskah-naskah karya ilmiah melalui jurnal dan sebagainya, ataupun dia menulis buku, tidak menggunakan email Uinsu. Nah, ini kan mempengaruhi bibliometrik kita juga. Dan kemudian masih menggunakan email Yahoo yang saya katakan tadi atau com dan sebagainya. Tidak menggunakan email Uinsu. Nah, hal ini menyebabkan publikasi beberapa artikel jurnal ataupun bukti-bukti ataupun buku-buku yang lain itu tidak terkoneksi pada akun Google Scholar Uinsu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang temuan yang kedua terkait dengan email Uinsu. Nah, penggunaan nama afiliasi yang masih beragam juga menjadi kendala. Nah, kita sudah sepakat bahwa afiliasi UIN itu adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Inilah afiliasi kita. Jadi masih ada temuan, ada menggunakan Uinsu, ada menggunakan Uinsu Medan, dan sebagainya. Tidak seragam. Jadi afiliasinya itu nggak seragam. Maka mudah-mudahan penggunaan ke depan afiliasi kita itu seragam dengan menggunakan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi beragam. Ada bahkan yang menggunakan bahasa Inggris, State Islamic University of North Sumatra. Ada UIN Sumatera Utara, ada UINSU Medan dan sebagainya. Ini temuan di lapangan. Nah, kemudian di bidang excellent bahwa jumlah karya ilmiah yang teratas yang paling banyak dikutip dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dari database lengkap yang terindeks oleh misalnya Simago. Jadi pada saat ini upaya meningkatkan menulis pada dosen UIN terutama pada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu yang excellent. Masih banyak temuan yang belum mengarah ke situ. Nah, setelah kita kaji, ada analisis SWOT yang kita buat sebagai panduan menganalisis semua temuan-temuan, terutama peluang. Bagaimana kita memaksimalkan penggunaan e-learning dan repository. Nah, hasil temuan kita itu masih banyak beberapa fakultas ya yang belum menggunakan prodi yang belum menggunakan kegiatan perkuliahan itu berbasis e-learning. Kemudian juga repositori yang hasil karya ilmiah, baik mahasiswa, dosen, peneliti, dan sebagainya, itu belum banyak diberikan ke perpustakaan untuk direpo. Itu juga masih temuan. Hanya sedikit yang mempunyai kesadaran melaporkan hasil karya ilmiahnya, baik buku dan sebagainya, itu ke perpustakaan. Kemudian meningkatkan konten digital dalam kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat. Nah, ini kita masih lemah. Dan di dalam konten-konten digital yang bisa kita sinergikan melalui web UIN atau web prodi, itu masih lemah terhadap konten-konten digital. Rata-rata kalau kita buka web fakultas atau web prodi, kita sangat sedih. Karena ada beberapa konten yang di web mereka itu yang masih bahasanya bahasa ini ya kita masih bahasa apa gitu, nggak bisa dibaca karena nggak ada kontennya gitu. Berarti ini kan nggak diupdate. Kemudian kegiatannya mungkin ada tapi nggak diupdate. Jadi kegiatan pendidikan dan sebagainya itu tidak terlihat di konten-konten digital. Kemudian bisa meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, kolaborasi, kerjasama, misalnya dari fakultas kita bangun dulu, kemudian dari universitas ataupun dari
stakeholder yang lain atau dari eksternal yang lain untuk meningkatkan Wibo. Ya, Pak. Kemudiannya ya, Pak Iwan. Daftar semua. Kantongnya enggak siap Mas Jokowi ini ya kan. Oke. Kemudian dari ancaman bahwa semakin banyaknya kualitas penelitian universitas lainnya. Nah, kita sekarang bersaing dengan beberapa penelitian-penelitian di luar universitas. Jadi kualitasnya mungkin beberapa universitas itu semakin baik, namun di UIN itu kelihatannya kita belum menunjukkan kualitas yang bagus terlihat dari Wibu kita yang sangat jauh dari harapan kita. Nah, persaingan juga dalam mendapat dana penelitian. Keterbatasan dana penelitian itu menyebabkan banyaknya dosen-dosen yang tidak mendapat kesempatan untuk meneliti. Ini juga menjadi sebuah ancaman kita ya, tantangan kita ke depan. Baik Ibu, kita lanjutkan. Nah, ada rekomendasi. Rekomendasi ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan strategi dari meningkatnya webometrik kita. Nah, hasil dari kajian dan temuan-temuan kita di lapangan, maka ada beberapa rekomendasi yang kita berikan ke LP2M ataupun nanti ke pihak rektorat agar ini ditindaklanjuti. Artinya adalah perhatian kita penuh terhadap, walaupun ini pemula ya, si penelitiannya memang masih banyak kekurangan. Paling tidak adalah harapan ke depan supaya temuan-temuan yang kita dapatkan itu haruslah diperbaiki, ditindaklanjuti supaya punyalah kita para dosen dan lainnya punya kesadaran terhadap kewajiban kita untuk meningkatkan webometrik. Ini yang pertama. Nah, kita coba melihat analisis yang dari keterangan Pustipada bahwa sebetulnya subdomain kita, jadi kita UIN itu punya subdomain itu sebanyak hampir 90 lebih ya, hampir 119. Sudah punya peluang kita melalui Pustipada sudah membuat subdomain website UINSU itu hampir 119 lebih. Nah, dari pengecekan yang kita lakukan. Jadi ada subdomain yang dari website UIN. Dan ini semua ada baik di fakultas maupun di lembaga-lembaga yang ada. Ini sebetulnya peluang bagi kita supaya domain ini digunakan. Misalnya ada beberapa kita, misalnya PIS UINSU, kalau di Prodi itu ilmu pustakaan UINSU ICID, ada beberapa yang Prodi laboratorium UINSU ICID. Ini ada domain-domainnya supaya ini diberdayakan ya agar web kita semakin meningkat. Baik Bapak Ibu, akan kita sampaikan beberapa rekomendasi dari temuan-temuan kita, dari analisis transparansi yang kita lakukan. Nah, jumlah sitasi dari 200 penulis yang kita lihat dari Google Scholar, itu yang saya katakan tadi itu tidak termasuk 20 penulis teratas. Jadi peringkat kita ke 21 sampai 230. Ya, itu yang dari transparansi tadi yang saya katakan. Jadi di tahun 2002 penulis hanya sebanyak 501 orang. Dari jumlah artikel di Google Scholar itu sebanyak 12.269 artikel. Dan citasinya sebanyak 81.184. Ya, itu belum memuaskan dari jumlah artikel yang sudah kita buat, yang kita telusuri. Nah, kemudian juga terkait dengan kewajiban dosen, ya, apa yang harus dilakukan dan juga para peneliti dan mahasiswa untuk melihat pentingnya peningkatan webometrik ini. Ini yang mudah-mudahan dari hasil penelitian ini bisa kita menjadikan sebuah acuan. Bu, ya biar kami share dulu hasilnya ini. Nah, ada strategi yang kita kembangkan. Pertama, visibilitas nama domain. Itu dari visibilitas indikatornya ada SEO, ada e-learning dan repository, ada kerjasama, kemudian ada respon konten dan ada infrastruktur. Itu dari visibilitas. Kemudian ada dari transparansi,
bagaimana kuantitas karya ilmiah. Kemudian Google Scholar kita gimana, afiliasi sudah, kemudian email. Kemudian dari Excellent, sejauh mana kualitas karya ilmiah UI Sumatera Utara, dan open access. Ini open access ini yang menjadi masih permasalahan di kita, salah satunya banyak yang dosen dan ini ya belum mau rela untuk karyanya itu dibuka secara open ya, open access ya, secara terbuka gitu. Maka masih menjadi permasalahan bagi UI. Ada reward penulis ya, bagi penulis yang sudah berhasil masuk misalnya Scopus, Cinta 1, 2 itu adalah penghargaan bagi mereka. Nah ini yang temuan kemarin ini belum dilakukan oleh pihak UIN gitu, dan kolaborasi penelitian. Nah ini strateginya. Kemudian hasilnya adalah domain yang digunakan UINSU harus terpusat hanya pada satu domain saja. Itu harapan dari hasil penelitian. Ya, jadi domain kita itu seharusnya terpusat kepada satu domain. Sebaiknya dijadikanlah ada subdomain tapi yang dikelola secara profesional, secara bagus, update. Kemudian dalam domain universitas, program studi di UIN seharusnya berperan aktif dalam meningkatkan ya backlink di masing-masing websitenya. Ini kelihatannya jumlah backlink kita itu sangat rendah gitu ya. Jadi upaya ini seharusnya setiap prodi yang ada di UIN itu meningkatkan jumlah backlink dari website masing-masing. Setiap fakultas, prodi dan lainnya dalam lembaga-lembaga di UIN yang membutuhkan website untuk mempublikasi kegiatannya harus menggunakan website dengan subdomain UINSU yang kita katakan tadi, itu harus digunakan. Nah, dalam SEO yang Search Engine Optimization itu adalah perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah backlink tadi, memudahkan langkah analisis pihak universitas. Maka universitas perlu melanggan kedua provider analisis backlink, yaitu Ahrefs dan Majestic. Namun sampai saat ini menurut kami kelihatannya universitas belumlah melanggan provider ini. Seharusnya mungkin tahun ini harapan kita semua, maka provider ini paling tidak dilanggan lah, walaupun jumlahnya pelanggan yang begitu besar, paling tidak adalah upaya untuk UIN itu supaya melanggan backlink tadi, supaya usaha kita meningkatkan WIBU ini semakin baik. Nah, dengan melanggan kedua provider ini, maka pihak universitas dapat mengetahui di mana kelemahan universitas dalam upaya peningkatan visibilitasnya. Ya, visibilitas. Nah, kalau kita nggak melanggan, maka kita tidak dapat mengetahui di mana kelemahan kita gitu. Karena untuk menganalisis dan melihat perkembangan dari website, dari Weibo kita melalui visibilitas, kita harus punya provider gitu. Mungkin yang di Bandung dan di UGM kemarin mereka sudah punya provider sendiri yang dilanggan gitu. Jadi maka bisa naik tingkat Weibo mereka gitu. Nah itu. Nah kemudian rekomendasi kami, yang pertama terkait learning repo, itu yang saya katakan bahwa belum banyak pihak prodi yang menggunakan learning sebagai upaya dalam meningkatkan Weibo. Itu. Jadi penggunaan learning kepada dosen yang belum menggunakan, padahal ini sudah lama diselesaikan oleh WR1, tapi implementasinya ke fakultas prodi begitu lemah. Nah, tidak ada action beberapa prodi. Nah, Weibo dan repository dan learning menjadi bahan yang harus kita perhatikan. Nah, kerjasama ini kemarin pihak tentunya UIN sudah memulainya, KKN dan PKL itu sudah melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. Itu sudah dimulai, tinggal bagaimana melaporkan hasil kegiatan itu dimasukkan ke dalam web atau dalam konten-konten digital. Karena kalau tidak begitu tidak akan bisa diakses orang lain. Nah, respon konten web kita pun itu masih sangat lemah. Banyak beberapa materi ataupun konten yang disajikan di web, tapi responnya begitu lemah. Jadi untuk itu perlulah ada usaha bagaimana memancing minat daripada mahasiswa ataupun dosen untuk memberikan respon-respon yang ada di website kita. Kalau enggak tidak akan bisa menaikkan web kita. Nah, infrastruktur juga menjadi sebuah kajian yang harus kita lakukan. Karena server kita ini, server web kita 24/7.
Ya, itu yang kalau dalam Istipada itu kemarin kita tanya sejauh mana kekuatan daripada infrastruktur kita untuk menampung semua kegiatan yang berbasis Weibo gitu. Ya permasalahannya mungkin masih banyak yang harus dibenahi. Nah, untuk karya ilmiah kuantitas itu masih rendah. Jadi kalau kita lihat kuantitas daripada karya ilmiah itu masih sangat rendah dari temuan-temuan kita di Google Scholar dan sebagainya, terutama dalam Sinta itu masih banyak yang harus diperbaiki. Temuan seperti itu. Nah, Google Scholar juga tadi permasalahan banyak dosen yang belum mengetahui akunnya dan banyak dosen yang belum update terhadap artikel di Google Scholar. Nah, PLSS sudah, kemudian email. Nah, email juga itu harus berbasis email Winsu SCID. Itu banyak temuan belum menggunakan itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin yang terakhir adalah open access. Open access ini adalah kebijakan dari universitas untuk open access. Jadi semua karya ilmiah, dosen, mahasiswa, peneliti, dan sebagainya haruslah dapat diakses secara full, penuh, open. Tidaklah misalnya tidak dilaporkan kepada misalnya perpustakaan di repo dan sebagainya, sehingga tidak bisa diakses secara terbuka. Masih banyak dosen-dosen kita ataupun mahasiswa dan sebagainya yang tidak mau melaporkan ya ke perpustakaan terkait karya-karya ilmiahnya. Kita nggak tahu apa permasalahannya. Reward penulis, mau ada kebijakan dari fakultas universitas untuk memberikan reward kepada penulis supaya menjadi motivasi bagi penulis. Mudah-mudahan dengan ada reward penulis, maka para dosen dan penulis itu termotivasi menulis di indeks Scopus, WOS, dan Thomson ataupun kepada ke Sinta 1. Itulah harapan kita untuk ke depan supaya pihak universitas memberikan perhatian kepada reward. Nah, untuk kolaborasi penelitian, kita sudah memulainya, kolaborasi antar fakultas dan prodi. Saya rasa yang pihak penelitian lain juga kolaborasi. Misalnya antara fakultas A dan B, atau prodi A dan prodi B. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang kami hormati, mungkin inilah hasil temuan kami untuk diseminasi penelitian peningkatan Weibo. Mungkin nanti kami harapkan ada sumbangsi saran dari Bapak Ibu, bagaimana sama-sama kita mempunyai persepsi yang sama dari hasil, dan ini sudah kita bukukan, alhamdulillah kita sudah bukukan dan sudah kita repokan. Nanti akan kita repokan, semua hasil penelitian ini sudah kita repokan, kita sudah memberikan akses terbuka kepada siapapun untuk membaca hasil penelitian kami dan buku yang kami buat. Jadi tidak kita tertutup, tapi kita openkan. Mungkin Bapak Ibu itu aja yang dapat kami sampaikan. Harapan kami ada masukan dari Bapak Ibu ataupun sumbangsi saran bagaimana ke depan kita mempunyai persepsi yang sama terhadap peningkatan weibometrik di Universitas Islam Negeri Sumatera Medan. Demikian untuk sementara kami padakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini Ibu Pranindya dan Ibu Raisa ya, barangkali nanti bisa memberikan tanggapan juga, jawaban, respon. Jadi bersama dengan ketuanya Pak Abdul Karim. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan paparan dari peneliti mengenai hasil penelitiannya ya, tentang strategi peningkatan weibometrik UIN Sumatera Utara. Ada dari kita dengarkan tadi beberapa hal yang barangkali nanti bisa Bapak Ibu eksplor, pertanyakan kembali terkait umpamanya metodologi. Ada ini metodologinya unik ya, ada evaluasi diri istilahnya, ini seperti menyusun ini borang akreditasi pula, ini teknik anunya, ini metodologinya. Saya jadi tertarik ya, barangkali kawan-kawan nanti bisa mempertanyakan. Baru kemudian masuk tadi analisis SWOT ya, analisis SWOT. Oh, ini tandanya pendekatan kualitatif. Kemudian ada perbandingan dengan ke IPB dan Bandung ya. Cuman tadi dari paparan tidak terlihat bagaimana perbandingan dengan Bandung dengan IPB tadi.
Barangkali itu, silakan kita buka termen tanya jawab diskusi. Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, respon, silakan kita buka untuk 3 orang dulu pertama. Silakan. Ayo Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari strategi-strategi peningkatan webometrik tadi terlihat sangat sederhana sekali ya. Apakah memang seperti itu atau ada hal ya? Silakan. Karena dia berbasis web ya. Bagaimana menjadikan web itu seperti web ya, webnya mungkin web info prodi atau web fakultas atau web UIN secara umum, web unit-unit yang ada cantolannya ke Winsu ICID ya, itu semua hal seperti seolah-olah kita bermain medsos kalau ingin webometriknya canggih. Ayo Bapak Ibu silakan, ada yang ingin dipertanyakan. Assalamualaikum Bu, izin Bu. Ya, Ibu Andini ya. Andini Nurbahari ya Bu. Ya, silakan Bu. Coba Bu, hidupkan dulu videonya biar kita lihat wajahnya Bu. Baik, sebentar Ibu. Sebentar, halo. Ya, silakan. Kenalkan Bu, dari mana ya? Dosen mana ya? Baik, Assalamualaikum. Saya Andini Nurbahari, dosen FDK Bu. Ya, jadi dari mana tadi Bu? Dari mana? Dosen FDK Bu, Fakultas Dakwah. Oh, dakwah ya. Ya, jadi saya di sini pertama kali mau apresiasi dulu untuk Bapak dan Ibu di LP2M ya, yang setahu saya baru ini ada program diseminasi penelitian gitu ya. Kemudian saya juga sangat apresiasi hasil penelitian oleh khususnya teman-teman seperjuangan saya, ibu-ibu cantik ini ya, Ibu Pranindya dan Ibu Raisa ya, perjuangan di Pusat Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Selamat atas penelitiannya yang salah satu terbaik BUPTN gitu Ibu ya. Nah, jadi mungkin saya tidak ingin menanggapi atau fokus kepada metodologi atau yang lain gitu ya. Seperti yang disampaikan di awal, memang penelitian ini adalah muaranya untuk pengembangan kampus kita kan begitu ya. Lalu akhirnya ini bolanya ini ada di pihak-pihak yang berwenang, khususnya LP2M kan gitu ya Bapak Ibu ya. Mumpung ada Bapak Ketua LP2M ini Pak Hasannya. Jadi saya bagaimana kemudian bola ini, hasil penelitian ini bisa kemudian diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan atau regulasi, khususnya tadi yang saya soroti adalah bagian penelitian dosen-dosen ya. Nah, saya sendiri Pak selama 5 tahun gitu ya di FDK, saya itu belum pernah gitu, nggak tahu ya bagaimana sistematisnya atau apa, belum pernah itu ada pelatihan penulisan jurnal misalnya. Nah, yang seperti itu gitu yang belum dirasakan secara merata, mungkin sudah ada tapi mungkin belum merata gitu ya. Jadi mungkin saya hal ini kemudian menjadi pertimbangan gitu bagi LP2M mungkin untuk lebih mengencangkan lagi tentang keinginan sebenarnya mendorong bagaimana keinginan dosen-dosen untuk meneliti, untuk berkarya gitu. Karena terus terang Pak, kalau saya pribadi bahkan kalau dosen-dosen ini harus ada cambukan gitu ya, supaya bisa menulis gitu. Salah satunya kan ukurannya itu BKD ya. BKD yang tapi sayangnya BKD ini 2 tahun terakhir kalau saya penelitian itu hanya jadi syarat kelulusan gitu. Ya kan? Jadi kalaupun kita hanya indeks Garuda saja pun bagi yang malas-malas meneliti gitu ya, tanda kutip, ya sudah, yang penting lulus BKD-nya, tidak ada yang lain, itu tidak ada target yang lain mungkin gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu mungkin terjemahan dari hasil penelitian teman-teman ini sama dengan tadi begitu.
Bapak Ibu, concern saya sekali lagi saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan saya, Bapak Karim sebagai ketua, Pak Sika bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andini. Ya, kita tampung lagi biar nanti sekalian ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Siapa lagi ada? Kalau tidak ada kita silakan dulu. Yang pertama itu adalah tindak lanjut ya. Barangkali ada rekomendasi dari peneliti. Nanti juga ini pertanyaannya bukan untuk peneliti, dia dua pertanyaan ini bisa juga ya untuk LP2M atau Bapak Wakil Rektor kalau masih ada, saya nggak tahu Bapak Wakil Rektor masih bersama kita. Itu tentang tindak lanjut hasil penelitian ini terkait dengan kebijakan pengembangan UIN Sumatera Utara. Baru yang kedua itu adalah bagaimana program-program LP2M lebih meningkat, tidak hanya pada tataran ini ya ilmiah ini sharing informasi terkait kualitas penelitian, tapi juga peningkatan kualitas skill SDM-nya kita itu dosen di bidang meneliti dan juga mempublikasikan karya-karyanya. Baik, kita beri kesempatan kepada peneliti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin untuk menanggapi kami pertama-tama yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 UIN Sumatera Utara, Ketua LP2M Bapak Hasan Sazali dan seluruh tim LP2M dan juga seluruh Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada diseminasi hasil pada hari ini. Mungkin untuk menanggapi pertanyaan dari Saudari Andini, Ibu Andini, tadi saya mendengar bahwa ada beberapa, mungkin tadi yang pertama dari yang disampaikan oleh Bu Suzaimah, tadi Ibu berkata bahwa di sini terlalu sederhana untuk peningkatan webometrik itu sendiri. Nah, pada dasarnya sebenarnya indikator webometrik itu sendiri sudah dibuat oleh pihak webometriknya, itu terdiri dari 4. Namun presence dihilangkan dan kita hanya menggunakan 3 saja, yaitu pada visibility, transparansi, dan juga excellent. Di mana visibility itu pada dasarnya untuk meningkatkan lebih kepada penggunaan alat bantu, yaitu Ahref dan Majestic. Jadi SEO ini sebenarnya membantu kita untuk melihat seberapa tinggi tingkat keterkenalan kita atau visibilitas atau seberapa keterlihatan kita di skala dunia melalui website. Karena ketika nanti atau katakanlah kemarin kami, salah satu informan kami Ibu Retno menyampaikan bahwa ketika kita melihat wajah dari universitas, itu yang dilihat pertama kali adalah websitenya, nah gitu. Jadi visibilitas ini lebih kepada bagaimana website kita terlihat. Lalu berikutnya kalau kita berbicara visibilitas, kita nggak bisa bekerja sendiri, kita butuh alat bantu untuk itu, yaitu tadi Search Engine Optimizer, yang dimana ada Ahref dan Majestic yang harus dilanggan sebenarnya. Di sini digunakan untuk mengukur. Lalu berikutnya kalau kita berbicara soal transparansi, kita melihat akun Google Scholar. Nah, rata-rata dosen UIN semuanya hampir sudah memiliki akun Google Scholar. Dulu pernah ada salah satu kegiatan yang di Ketua LWR 1 yang untuk pendataan data akademik guru besar. Nah, jadi di situ didata mulai dari Google Scholar, Sinta, lalu berikutnya akun akun Tablons dan semua ResearchGate dan lain sebagainya yang terkait dengan akun akademik yang bisa membantu meningkatkan transparansi dari wajah universitas ini sendiri melalui karya-karya dosen dan akun-akun akademik dosen, walaupun kapasitasnya hanya 10%. Lalu berikutnya mungkin di kapasitas 10% ini juga terkadang mempengaruhi. Salah satu benchmarking kami ke Universitas Indonesia, kebetulan kami benchmarkingnya itu ke UI, ke UIN Bandung, dan juga ke
UGM. Nah, ada salah satu kejadian yang dialami oleh UI pada saat itu mereka sempat turun rankingnya karena diketahui bahwa akun Google Scholar mahasiswa yang mereka masukkan ke dalam akunnya itu adalah tulisan yang bukan miliknya. Nah, ketika tulisan itu bukan milik atau tulisan yang dia tulis, ketika itu diketahui oleh pihak Webometric, maka dianggap bahwa terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau dari transparansi kita harus bagaimana memilah mana yang tulisan kita, mana yang bukan. Apalagi kalau kita punya nama yang dapat dibilang yang umum, sehingga terkadang nanti ada tulisan itu tiba-tiba masuk ke kita gitu. Padahal itu bukan tulisan kita, maka kita harus agak rajin lah ya, kira-kira untuk melihat apakah itu tulisan kita atau bukan. Lalu berikutnya kalau dari segi excellent ini dilihat dari seberapa populernya tulisan dosen dan lain sebagainya, seberapa banyak disitasi, seperti itu kira-kira Ibu. Nah, mungkin kenapa terlihat sederhana, tapi sebenarnya ini agak rumit, karena kita berbicara soal kesadaran. Nah, kesadaran masing-masing dosen dan atau katakanlah sivitas akademik, karena kan kalau di universitas itu bukan hanya dosen saja, tapi juga mahasiswanya. Nah, lalu berikutnya tadi untuk pertanyaan dari Ibu Andini yang menyatakan bahwa mungkin beliau kurang tahu tentang apa ya, merasa bahwa kayak bentar ya Ibu. Nah, belum ada pelatihan dan lain sebagainya. Setahu saya mungkin pelatihan itu sering dilakukan, cuman mungkin kurang merata. Nah, itu aja. Jadi di sini Sebenarnya izin Bu, ini untuk Bapak Ketua LP2M-nya dan ibunya ini sebenarnya tadi. Kalau untuk rekan-rekan udah cantik lah sesuai orang-orangnya ini, penelitiannya ini. ya, terima kasih Bu Andini, hidup pusat studi. Jadi di sini Ibu, mungkin di sini belum merata terkait dengan pelatihan dosen itu sendiri. Tapi itu sudah dilakukan beberapa kali. Nah, di sini kami merekomendasikan 3 hal yang bisa dilakukan dari segi visibilitas, transparansi, dan juga excellent. Tapi yang pertama mungkin untuk mengajak Bapak Ibu, mungkin kalau kita kembali kepada benchmarking kemarin, baik di UIN Sunan Gunung Jati dan juga Universitas Indonesia dan juga Universitas Gadjah Mada, kesadaran untuk dosen menulis itu sudah sangat tinggi. Walaupun pada awalnya mereka jor-joran untuk apa ya, untuk mengajak semua dosen gimana caranya untuk rajin menulis, mulai dari reward, mulai dari paksaan, mulai dari banyak hal yang mereka lakukan, mulai dari regulasi dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan. Dan itu butuh waktu yang cukup lama. Sehingga ketika ini sudah berjalan, mereka sudah mulai sadar bahwa menulis itu sesuatu yang nggak perlu dipaksa-paksa lagi, nah gitu. Dan mereka sudah pada satu hal yang sama, bahwa ketika kita menulis kita harus menggunakan domain dari UIN, nah gitu, @winsu untuk semua email dan lain sebagainya. Jadi nggak random lagi ada yang pakai Google dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ketika kita nulis dan kita buatkan bahwa misalnya Pranindya Purwaningtyas @winsu.ac.id itu sudah membantu tadi dari segi transparansi. Lalu berikutnya misalnya afiliasi. Nah, afiliasi itu setidaknya kita membuatkan seragam nih, UIN Sumatera Utara, udah. Tapi di sini banyak yang pakai University of inilah, lalu berikutnya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, itu bisa membuat rankingan kita itu menjadi random dan jadi itu tidak akan terdetek. Nah, mungkin begitu. Nah, lalu berikutnya lagi mungkin dari segi repost konten. Nah, seringnya kita kalau misalnya ada surat, lalu berikutnya katakan ada berita dan lain sebagainya yang kita share, apalagi surat nih, misalnya surat edaran atau apa, yang kita share itu adalah suratnya. Sebenarnya untuk meningkatkan webometrik atau peringkat kita itu bukan suratnya yang kita share, tapi kita upload itu ke website yang nanti link dari website itu yang akan kita share ke grup atau ke mana lah yang kita inginkan. Nah, itu nanti akan meningkatkan. Tapi sayangnya yang kita lakukan adalah kita men-share surat. Memang itu lebih mudah. Tapi sebenarnya itu juga tidak membantu untuk meningkatkan ranking webometrik kita. Lalu berikutnya lagi, kalau reward penulis kemarin hampir ada yang dibuat dari pihak LP2M, benar ya? Ya, dengan gimana?
Nah, itu kemarin sudah ada pernah dibagikan Google Form bahwa untuk dosen-dosen yang menulis di artikel jurnal yang terindeks Sinta, Scopus dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang memacu dosen-dosen atau katakanlah sivitas akademik untuk lebih rajin menghasilkan karya. Lalu berikutnya kolaborasi penelitian ini sebenarnya sangat penting. Kenapa? Ketika kita melakukan kolaborasi penelitian dengan mahasiswa, katakan kan sekarang tugas akhir yaitu salah satunya artikel itu sudah kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Lalu mungkin nanti akan bisa untuk infrastruktur mungkin kita kembali lagi kepada pihak Pustipada untuk memenuhi apakah akan bisa membantu untuk peningkatan webometrics ini. Nah, terutama dukungan, lalu berikutnya komitmen dan kebijakan universitas. Mungkin boleh saja universitas itu membuat kebijakan bahwa setiap dosen harus menulis di Sinta berapa, lalu berikutnya setiap semesternya itu harus menghasilkan berapa tulisan. Ya awalnya kalau saya bilang bisa jadi ini sebuah paksaan, tapi ketika sesuatu yang terpaksa dan dilakukan berulang, mungkin itu nanti menjadi kebiasaan. Mungkin nanti bisa ditambahin oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pranindya ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita masih punya waktu berapa menit lagi nih Pak Irwan Patli ya. Ya ada yang 15 menit lagi saya kira kita ada waktu, silakan Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan, tanggapan, respon ya. Yang lain silakan. Saya kira nanti untuk pertanyaan Ibu Andini tadi terkait dengan tindak lanjut ya dari Expo penelitian ini adalah rekomendasi berupa lahirnya usulan ya, bukan kita yang melahirkan, itu pimpinan UIN Sumatera Utara terkait dengan strategi-strategi yang ditawarkan oleh peneliti ya, peneliti. Jadi barangkali peneliti bisa menyusun draft-draft apa aja, edaran-edaran apa saja yang memang belum belum ada atau belum terpikirkan oleh kita bersama atau pimpinan UIN untuk ini peningkatan webometrik UIN ini atau memperbaiki ya persoalan-persoalan yang menghambat perankingan UIN Sumatera Utara tersebut ya. Jadi kita barangkali berbasis aturan ya, aturan yang harus diikuti oleh seluruh sivitas akademika atau warga kampus. Apa-apa saja, jenis-jenis apa aja, nanti barangkali melalui LP2M nanti kita bisa mengajukannya yang visinya itu jelas itu WR1 ya, atau nanti langsung kepada Bapak PLT Rektor. Supaya seperti yang dikatakan oleh Bu Andini ya, supaya Expo kita ini ya nggak sekedar begini saja gitu. Ini kan udah tahapan kedua. Tahapan pertama itu seminar hasil penelitian, tapi kan ketika peneliti itu seminar hasil penelitian dia di hadapan dari reviewer gitu ya. Jadi hanya pada tataran kualitas penelitiannya, bukan pada manfaat atau rekomendasi ya untuk penentuan kebijakan itu yang ingin. Jadi Expo ini salah satu yang kita lihat ya. Kalau kita pertanyakan kualitas penelitiannya, enggak bisa lagi ya, karena reviewer sudah memberikan masukan, sudah menilai, dan peneliti juga sudah hasilnya itu udah disubmit ya. Ini aja udah melampaui katanya ke terindeks Scopus gitu. Barangkali kita sekarang yang ditindaklanjuti adalah manfaat penelitian ini untuk terkait dengan peningkatan peningkatan lembaga kita ya, atau untuk keperluan bahan pembuatan kebijakan. Barangkali itu untuk respon dari Bu Andini. Ada lagi yang lain yang ingin diapa? Ibu, atau tambahkan sedikit Ibu? Iya, Ibu Raisa silakan. Iya, jadi sebagai informasi juga tadi berkaitan mungkin berhubungan sedikit ya dengan pertanyaan Ibu Andini, dan sekaligus juga untuk menginformasikan kepada
Bapak Ibu di sini juga sekalian. Jadi memang batasan penelitian kami yang saat ini yang sebelumnya yang tahun 2022 ini memang pada dasarnya adalah melakukan analisis, kemudian kami menyusun strategi gitu ya Bapak Ibu untuk agar bisa meningkatkan webometrics. Nah, tetapi memang pada dasarnya strategi-strategi yang kami lakukan itu kan belum diimplementasikan. Nah, di strategi itu juga sudah disebutkan bahwa butuh dukungan, butuh kebijakan. Karena apa? Karena memang kami juga sebagai peneliti tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, pada penelitian 2023 ini kami juga sudah menyusun proposalnya ini Bapak Ibu ya. Sekalian bisa didoakan mudah-mudahan bisa lulus di tahun ini gitu ya. Nah, di tahun ini kami melanjutkan penelitian sebelumnya ini itu adalah untuk implementasi strateginya sekaligus nanti ada pengukuran. Nah, jadi instrumen strategi yang sudah kami susun tadi itu akan dibuat langkah-langkah untuk pelaksanaannya sekaligus ada pengukuran bagaimana masing-masing variabel yang telah disebutkan tadi itu apakah memang benar mempengaruhi secara langsung atau tidak gitu terhadap peningkatan webometrics. Itu saja mungkin informasi dari saya, Ibu. Baik, Ibu Raisa, terima kasih. Pak Ali Rahman masih bersama kita ya. Sebelum kita tutup izin ini Pak Kapus ya Pak Irwan Fadli bahwa kita mendengarkan dulu sedikit pengalaman meski ya peneliti tadi sudah katanya melakukan pengumpulan data, observasi, wawancara ke UIN Bandung ya. Namun kita tidak mendengar gitu hasil datanya bagaimana gitu, strategi mereka atau enggak ini Pak data yang kami untuk didiskusi. Jadi ini barangkali Pak Ali Rahman, kalau memang Pak Ali Rahman ini kan dari LP2M-nya UIN Bandung juga ya Pak, atau memang terlibat juga dalam hal peningkatan webometrik di UIN Bandung. Barangkali bisa sharing ini Pak Ali Rahman. Selamat datang Bapak, bersedia hadir. Silakan Pak, berikan masukan-masukan untuk peneliti yang bisa nanti, apalagi katanya peneliti ada penelitian tindak lanjut dari penelitian pertama ini. Barangkali ini juga untuk yang hadir di sini perlu kami informasikan Pak Ali Rahman ya. Selain LP2M ini adalah para pengelola prodi. Ketua SPI kita Ibu Profesor Mas Ganti Sitorus. Kemudian ini ketua prodi ya, baik dari Kajur, kemudian ada Ibu Prof Nur Hayati, beliau ini kepala perpustakaan UIN Sumatera Utara. Jadi terkait dengan repository ya paling tidak ini yang open access ya, hasil temuan bahwasanya UIN Sumatera Utara itu karya-karyanya atau dokumen-dokumen yang disubmit atau diupload itu tidak open access atau bagaimana pengalaman di UIN Bandung, Sunan Gunung Jati ini Pak Ali Rahman. Silakan Bapak, kami berikan waktu 5 menit untuk memberikan sharing informasi. Baik, terima kasih Bu. Suara saya jelas Bu? Jelas Bapak, silakan monggo. Terima kasih pimpinan dari UIN Sumatera Utara Medan. Rekan saya nih Pak Irwan. Ibu Bapak yang tim peneliti, Pak Abdul Karim sebagai ketua dan anggotanya yang pernah ketemu ya Bu. Oke, waktu itu memang ternyata turun juga ya setelah mengunjungi Bandung webometrik. Berarti tidak ada tindak lanjut Bu. Izin perlu menyampaikan bahwa satu hal yang paling penting adalah bahwa penelitian ini selanjut Bu. Nggak bisa. Berhentikan kalau sudah naik Bu webometriknya. Kalau belum naik mesti teruskan penelitiannya Bu. Ya Pak Irwan direkomendasikan untuk lanjut. Lanjut. Pengalaman di UIN Bandung memang betul Bu, seperti yang tadi disampaikan bahwa kami pun berproses Bu. Dari waktu itu memang sama kurang lebih dengan Medan. Peringkat kami ya jauh dengan kampus-kampus lain, apalagi kalau kami disalip UIN Jakarta udah panas itu pasti Bu. Nah sekarang masih posisi di 1, memang itu hasil ya Bu, hasil dampak dari kerja keras kita selama ini.
Memang betul untuk webometrik itu kunci utamanya di website, Bu. Jadi saat ini kami berlangganan Ahref Ahref ya, Ahref. Harganya ya mungkin nanti bisa dimasukkan anggaran, Bu. Tim peneliti harganya 34 juta, Bu, untuk satu akun. Nah, Pak Irwan nanti dicatat ya, Pak Irwan. Itu harganya ya fungsinya tools, alat bagaimana menganalisis bahwa di UIN Sumatera Utara ini kurangnya di sebelah mana gitu. Nanti yang bisa ditingkatkan yang sebelah mana gitu. Yang mudah aja dulu, misal yang 10% tapi kalau maksimal kan tinggi, Bu, nilainya. Lumayan bisa bisa targetnya misalkan 20 besar gitu ya atau 30 besar. Nah, mungkin nanti di salah satu target outcome-nya penelitian Bapak Ibu bisa ditargetkan misal 30 besar, 20 besar webometrik gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah sebuah kebanggaan. Nah, salah satu caranya yaitu kalau urusannya dengan webometrik ya website, Pak Irwan. Jadi kalau urusannya dengan webometrik ya website mau nggak mau Bapak Ibu di UINSU. Pertama kami juga sama kondisinya dengan UIN Sumatera Utara. Mohon maaf ya agak lama sebentar, agak lama sedikit. Jadi Pak, tidak apa, silakan lanjut aja, Pak. Ya ini informasi sangat penting. Kondisinya sama, Bu. Jadi kami dulu seperti UIN Sumatera, beberapa penulis memang nggak mau menggunakan emailnya yang berafiliasi kampusnya gitu. Padahal kan mereka punya kampus itu. Ya. Jadi kecuali ya memang mereka sedang tugas belajar gitu ya. Ya itu dipersilahkan. Nah, kebetulan Pak Rektor waktu itu langsung membuat sebuah kebijakan baru, edaran terbaru bahwa semua sivitas diwajibkan menggunakan afiliasi yang sama. Kalau kami penulisannya yaitu UIN, Sunan Gunung Jati Bandung sudah. Walaupun sebelumnya ada yang pakainya Universitas Islam Negeri, ada yang pakai State Islamic, ya sudahlah terserah itu. Tapi itu kan masa lalu gitu. Tapi sekarang kami sudah bersepakat edaran Pak Rektor itu bahwa semua tulisan, semua artikel yang berafiliasi ke UIN Bandung itu pakainya afiliasinya sama. Kemudian Bapak Ibu di website pun di website kemudian di berita-berita ada pesawatnya. Sebentar, Bu. Suaranya keras sekali. Dilanjut. Jadi terutama di website ya, Bu Raisa. Jadi di website itu nanti diusahakan kayak ini aja, Bu. Kayak di mention aja, mention Instagram. Kalau di berita itu ada mengandung UIN Sumatera Utara, berarti itu ada backlink-nya, Bu. Backlink-nya ya ke website UIN-nya gitu. Misal korannya Pikiran Rakyat atau Kompas gitu memuat berita tentang UIN Sumatera Utara, ya berita itu diwajibkan ada backlink-nya ke UINSU gitu. Kalau ada kata-kata UIN Sumatera Utara atau UIN Sumedan gitu ya. Nah, di belakangnya itu biasanya ada backlink. Jadi ketika kita klik teks itu langsung nge-link ke websitenya, itu salah satunya. Yang kedua, saya cari tadi di perankingan webometrik juga masih saya tanya Pak Irwan tadi, Pak Irwan di sebelah mana nih UIN Sumatera Utara? Saya cari di slide keempat itu tadi di webometriknya baru ketemu. Jadi mudah-mudahan tahun inilah Pak Irwan bisa mengakomodir para peneliti ini. Ya kalau mereka belum naik peringkatnya jangan dulu dihentikan Pak penelitiannya, lanjutkan terus, tagih terus penelitiannya sampai UINSU naik peringkat gitu. Kejar aja. Nah, satu hal lagi yaitu ngobrolnya sih enaknya langsung nih Pak Irwan. Jadi bisa langsung praktek. Saya sebentar sedikit share screen ya, Bu. Tapi belum dikasih akses ya. Ini adminnya Pak Irwan. Pak Irwan, saya minta akses sebentar ya. Saya mau menampilkan sesuatu dulu. Ya, bisa Pak, monggo Pak, monggo. Oke, sebentar. Sebentar. Dokumen.
Oh, sorry. Apa nggak bisa ya? Sorry. Slide-nya. Bentar, Pak. Pemanas nih, pemanas ya. Kami berdua jadi panas, Pak. Oke, nantilah saya tampilkan dulu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya, Pak Irwan. Saya bacakan dulu sedikit lah ya, sedikit sharing. Mudah-mudahan nanti buat bahan Bu Raisa dan teman-teman bisa bisa nambah lagi ya, nambah dari tujuan penelitian. Yang pertama kan tadi kalau webometrik itu 3 Bu ya, ada visibility, transparansi, sama excellent. Kalau dari lingkungan jurnal, ya kembali lagi karena saya orang jurnal dengan Pak Irwan, tadi visibility itu backlink loh Pak. Ya, jadi indexing, kemudian kutipan jurnal di Wikipedia. Saya belum melihat UIN Sumatera Utara ada di Wikipedia Pak Irwan, atau mungkin belum update ya. Nanti dicek ya Pak Irwan. Jadi nanti semua tentang UIN Sumatera Utara tolong di Wikipedia-nya diupdate. Masukkanlah, ada jurnal kan di situ, ada jurnal berapa, prodi berapa, update di situ ya. Plus link-linknya gitu. Plus link prodinya, link jurnalnya gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kutipan Pak. Jadi dosen saling mengutip artikel itu nambah loh Pak. Ternyata kemarin hasil analisis kami bahwa artikel-artikel Bapak Ibu ketika di-share atau dikutip sama orang lain itu menjadi tambahan untuk penghitungan webometrik gitu ya. Mungkin itu dulu Pak Irwan, nanti lain waktu kita diskusi panjang lebar lagi supaya Bu Raisanya bisa ke Bandung lagi. Atau saya nanti yang ke sana, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali Rahman. Sama-sama, Bu. Ini sangat ini ya, berharga sekali informasi yang disampaikan. Ya, gini dah, kita nanti salah satu rekomendasi juga adalah sebagai tindak lanjut hasil penelitian ini bahwa tim peneliti menjadi BIC atau tim penggerak peningkatan webometrik UIN Sumatera Utara gitu. Selain barangkali memang nanti itu adalah penanggung jawab masing-masing, ada Pustipada, unit-unit lain ya. Apa gerakan-gerakannya dari segi regulasi seperti yang dibilang Pak Ali Rahman ya, kayak UIN Bandung itu juga mengeluarkan berbagai regulasi ya kan Pak ya, untuk menopang ya supaya tim itu memang bisa bergerak untuk saling dan tadi ada berlangganan akun Ahrep itu atau apa ya, barangkali UIN memang belum punya itu siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap akun ini nantinya gitu. Saya kira nanti kita akan bincang-bincang ini supaya memang lembaga yang kita cintai ini bisalah tidak pun membayang-bayangi UIN Bandung gitu ya Pak Ali Rahman, membayang-bayangi. Kan banyak pahalanya menjadi amal jariah sama Pak Ali Rahman dan UIN Bandung gitu, karena strateginya itu di-sharing kepada kita melalui penelitian Pak Karim dan teman-teman sekalian, dan juga pada kegiatan kita hari ini. Nanti lebih untuk melihat perkembangan, nanti kita akan, kalau memang nanti rezekinya lagi ya, ini LP2M terutama sudah berbaik hati memberikan kepada Pak Abdul Karim. Jadi memang ada tanggung jawab tanggung jawab moral juga gitu. Penelitiannya ini bukan hanya untuk kepentingan orang Pak Karim, terbit jurnalnya, dapat uangnya gitu. Tapi ranking UIN-nya ya nggak naik, bertahan pun tidak, malah turun gitu. Jadi kan ada tanggung jawab itunya juga seperti yang kata Pak Ali Rahman. Jadi barangkali itu yang menjadi catatan kita hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim peneliti, kepada Pak Ali Rahman, kepada teman-teman yang hadir hari ini, pemangku kebijakan kita yang penting-penting ya, yang terlibat di dalam peningkatan webometrik, Ibu Prof
Prof. Nur Hayati, Ibu Prof. Mas Ganti Sitorus, Bapak Ibu, dokter, apa dan semuanya pengelola prodi yang memang benar-benar memiliki tanggung jawab bagaimana kita memajukan UIN Sumatera Utara ini bersama-sama. Ya, jadi bukan tanggung jawabnya Pak Abdul Karim dan teman-teman ya tim peneliti, tapi tanggung jawab kita bersama. Tapi ya sebagai tanggung jawab moral barangkali nanti jadi PIC-nya gitu, penanggung jawab ya yang menggerakkan supaya ini memang betul. Kita dalam masa transisi, ini langkah baik nanti ketika tim UIN itu terbentuk untuk 2003 dan sedepannya ya dengan rektor yang baru, barangkali bisa kita tindak lanjuti lebih serius dengan hasil yang memang mengembirakan untuk semua orang. Barangkali itu saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua dan Izin Ibu, juga Pak Ali ingin menambahkan. ada yang mau nambah lagi Ibu Praniti ya. Iya, Pak Ali silakan Bapak. Oh Pak Ali mau nambahkan. Oh ya silakan Pak Ali. Satu lagi tambahan Bu, jadi webometrik itu 2 tahun sekali ya, jadi bulan Januari sama bulan Juni, Juli lah sekitar itu. Jadi kita lihat nanti bulan Juni, sekarang sudah lewat ya, jadi nanti kita lihat bulan Juni apakah naik atau turun lagi kan. Oke. Ada usaha. Bisa naik Pak, asal diluluskan Pak dan diberikan kesempatan Pak. Amin. Ya. Ya, lanjut Bu. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya barangkali demikian Bapak Ibu ya. Kita yang kita tengok ini bukan apanya ya, bukan penelitiannya, tapi adalah lembaganya saat ini. Meski sebenarnya kita semua sudah memiliki kesadaran, sudah punya paham ya ini, tapi barangkali ini gerakannya ini, momentumnya, karena baru aja diumumkan, masih ada kesempatan ya, strategi untuk menerapkan seperti yang kata Pak Ali Rahman. Saya selaku moderator pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua LP2M, Bapak Kapus, Pak Dr. Irwan Fadli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada Expo penelitian kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada Expo penelitian terbaik pada tahun-tahun ini juga. Selanjutnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Irwan Fadli Nasution. Ya, Bu Raisa mana? Ya, terima kasih Ibu Ujaimah Batubara, Sekretaris LPPM atas moderatornya pada hari ini. Bapak Ibu yang luar biasa, pertemuan kita pada hari ini tidak sangka sudah begitu banyak manfaat yang kita dengarkan dari para peneliti dan juga para informan kita ya, yang jauh sudah juga bergabung dari UIN Bandung. Terima kasih Pak Ali Rahman ya. Jadi sudah kita dengar Bapak Ibu bagaimana sebenarnya luar biasanya sebetulnya ini kerja-kerja untuk webometrik ini bukanlah kerja-kerja yang namanya natural ya Bapak Ibu. Ini mudah semuanya kerja-kerja yang masif yang harus kita kerjakan bersama, mulai dari bawah sampai ke atas ya, mulai dari dosen sampai semua segenap warga Sivitas Akademi, sehingga memang itu akan nampak manfaatnya buat institusi kita bersama. Dan itu nanti sudah kita lihat bagaimana peneliti telah menjelaskan kepada kita hasil temuan-temuan dari penelitiannya. Dan dengan demikian mudah-mudahan menjadi penambah manfaat dan juga informasi buat kita, sehingga kita lebih mengenal bagaimana sebetulnya apa kerja-kerja kita selama ini, apakah bermanfaat apa tidak buat webometri kita ya. Tentu menjadi kebanggaan kita bersama bila ranking webometri kita ini meningkat begitu ya, bukan menurun. Dan itu menjadi kebanggaan setiap warga yang ada di UIN Sumatera Utara, tentunya di kampusnya menjadi webometrinya naik. Dan tentunya ini juga secara internasional juga kita menjadi bangga begitu Bapak Ibu ya.
Jadi ucapan kami terima kasih kepada Bapak Ibu semua, para peneliti, Bapak Ibu Profesor, Guru Besar UIN Sumatera Utara yang telah bergabung juga di ruang virtual kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ini dapat bermanfaat dan tentunya para Bapak Ibu Guru Besar juga yang ada di Senat juga sudah mendengar ya, ada pada hari ini hadir. Mungkin nanti pada acara-acara Senat mungkin bisa disampaikan kepada segenap ya warga UIN ya untuk membuat kebijakan-kebijakan. Jadi yang namanya kebijakan ini ya memang dari pusat. Kita dari bawah menunggu sehingga dapat kita satu visi ke depan sehingga insya Allah webometrik kita akan meningkat di tahun depan. Demikian acara kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan tidak pada tempatnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bapak Iwan. Terima kasih. Ya, Terima jangan kasih. lupa memberi aplaus pada Ikri ya. Terima Aplaus kasih pada semuanya. peneliti. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pasti ada alasannya. Nah, gitu kan? Nah, apa alasannya? Apa alasannya? Masuk di dia bilang percayaan ibadah listrik bisa masuk. Dia nggak langsung kita jadikan variabel tanpa ada pengakuan